kami tertuju padamu. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Ku pilih untuk tetap percaya. Ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat MCC yang Tangerang yang Tuhan Yesus cintai.
Mari sama-sama kita menikmati kasih Tuhan. Saya percaya sukacita Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Dia. Tundukkan kepala sama-sama. Bapa, terima kasih. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mau beribadah di hadapan-Mu. Bahkan kami mau bersukacita di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Dia. Come on yo. Haleluya. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Mari bilang sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini. Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Wow, Engkau luar biasa Tuhan.
Engkau dahsyat, Engkau segalanya bagi kami. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Thank you Lord. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Dalam segala keadaan, Yesus kau selalu ada. Ku percaya kau besertaku. Pergumulan tetap ada, namun kau jawabannya. Ku percaya kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Mari katakan, Yesus, kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Selalu
selalu kau jawabannya. Kami taruh percaya kami Tuhan, hanya kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan. Bapa kami taruh percaya kami hanya kepadamu. Oh, Jesus, Kau layak menerima hormat kami, Kau layak menerima pujian kami. Oh, oh, oh. Kami percaya, oh hanya kepadamu Tuhan. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Jesus, kami percaya hanya kepadamu. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, beri penghormatan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih kami percaya hanya bilang sama-sama pujiannya. Yesus, aku percaya Engkau. Yesus, aku percaya. Katakan, Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Amin. Selalu Kau harapanku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Bilang sama-sama, Yesus, Kau selalu ada. Oh, Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Oh, Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Selalu Kau jawabannya. Selalu Kau jawabannya. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan sorak-sorak bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami taruh percaya kami hanya kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Tidak akan tergantikan oleh apapun juga. Hati kami meluap dengan sukacita. Karena kami tahu Engkau ada di tempat ini.
Bahkan Engkau hadir di setiap umat-Mu, di rumah mereka, dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami menikmati kehadiran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya untuk kita menyaksikan MCC News Tangerang. Shalom Jemaat MCC Tangerang, jumpa lagi dengan saya Pampam yang akan membawakan MCC News Tangerang minggu ini. Berikut liputannya. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Senior Pastor Nathanael STH. Dan akan dilanjutkan dengan Menorah Star Online dengan tema Pahlawan Kecil yang Berani. Pastikan Bapak dan Ibu Saudara sekalian mengajak putra-putrinya untuk mengikuti ibadah bersama. Kembali diingatkan, untuk kelas encounter akan diadakan secara offline pada tanggal 28 Agustus 2020 di Gedung MCC Tangerang. Segera daftarkan diri Anda ke Sekretariat MCC Tangerang. Komunitas yang baik adalah komunitas yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Pastikan Bapak Ibu terlibat pada home di setiap wilayah masing-masing. Hai Boomers, jangan lupa untuk ibadah offline Boom hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 jam 1 siang untuk Boom Teens dan jam 4 sore untuk Boom Youth dengan pembicara Kak Gideon Makarawung. Jangan ketinggalan dan jangan lupa ajak teman-teman kalian. Demikian MCC News Tangerang minggu ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari saatnya untuk kita mengembalikan sebagian kecil berkat yang Tuhan sudah beri buat kita. Tundukkan kepala sama-sama di hadapan Dia. Tuhan, saatnya, waktunya untuk umat-Mu mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah mereka terima. Mereka akan belajar untuk memberi di tengah-tengah kondisi keadaan dengan kekurangan, mungkin itu yang mereka punya. Tuhan, terima persembahan umat-Mu. Seberapa banyak yang mereka beri, itu adalah pemberian yang terbaik dari mereka. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Itu selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom Jemaat MCC Tangerang. Ketemu lagi di dalam ibadah online hari ini bersama saya Pendeta Tommy Simanjuntak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan untuk bisa beribadah sekali lagi Tuhan. Sekalipun secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan ingin berbicara kepada kami. Tuhan ingin menuntun jalan kami. Tuhan ingin memberi kemenangan-kemenangan dan kemaksimalan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga dunia tahu bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Hari ini urapi hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang lugas, sederhana, sehingga kami semua bisa mendapat manfaat dan dikuatkan imannya lewat pemberitaan firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tema di dalam bulan ini adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat kembali satu naskah yang dulu saya hafalin waktu SMP, bahkan dari SD, SMP, SMA, yaitu yang namanya naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Dikatakan begitu, di dalam satu alineanya dikatakan seperti ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, selanjutnya dikatakan, maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kita lagi celebrate, lagi merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, saudara. Dalam pembukaan undang-undang, pendiri negara kita mengakui bahwa kemerdekaan bangsa kita oleh karena apa? Atas berkat rahmat Allah, yaitu kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, itu adalah keinginan luhur itu saya sebutkan iman dan pengharapan bangsa Indonesia. Kalau saudara lihat sama-sama, bukankah ini sangat mirip dengan Efesus 2 ayat yang ke-8 di dalam firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman.
So saya sangat percaya ada sesuatu ungkapan yang profetis di dalam penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Artinya pendiri bangsa kita mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah berkat Tuhan yang disambut dengan iman. Dengan demikian kita juga orang Kristen lebih jauh lagi secara spiritual, secara rohani, percaya bahwa kita dimerdekakan dari dosa oleh karena kasih karunia Tuhan atau pemberian Tuhan yang kita sambut oleh iman. Dan saya percaya beberapa pembicara telah membicarakan hal ini sebelumnya. Saya akan melanjutkan pembahasan-pembahasan kita yang telah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya dengan hal-hal yang harus kita lakukan setelah kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kita buka sama-sama 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Paulus menulis seperti ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah, garis bawahi kata telah, memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. So kemerdekaan atau kemenangan telah diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini anugerah. So, kita bukan lagi berjuang untuk mendapat kemerdekaan, tetapi kita berjuang dari posisi orang yang merdeka, sehingga kemerdekaan yang telah diberikan Tuhan nggak sia-sia. So, we don't fight for victory, we fight from victory. So, kita tidak berjuang untuk merdeka, tetapi kita berjuang dari posisi merdeka. Saudara, beda banget. Beda, saudara. Makanya selanjutnya Paulus mengatakan seperti ini di ayat 58. Karena itu, nah ini yang harus kita lakukan setelah dapat kemerdekaan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kemerdekaan menjadi tidak sia-sia apabila kita tidak goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena dalam persekutuan dengan Tuhan semuanya jadi akan menghasilkan hasil yang luar biasa. So kemerdekaan, saya mau katakan, bukan untuk orang malas. Kemerdekaan adalah untuk orang yang giat melakukan pekerjaan Tuhan baru berarti. Contohlah saudara, waktu kita dijajah oleh Belanda atau Jepang zaman dulu, kita nggak usah pikir-pikir, biar Belanda aja yang mikir bagaimana jalan rel kereta api gitu ya saudara, bagaimana membangun tata kota Jakarta. Setahu saya tata kota Jakarta katanya masih menganut dari zaman dulu saudara. So mereka yang ngerjain semuanya. Setelah kita merdeka, kalau kita malas, maka yang terjadi negara kita akan lebih buruk. Zaman dulu masih lumayan dibangun Belanda, tetapi kita akan lebih parah. Tetapi bagi orang yang giat, kemerdekaan ini membuat kita bisa bertumbuh atau maju tanpa batas. So, saya mau katakan, kemerdekaan baru berguna hanya bagi orang giat. Orang yang giat mengisinya. Dari ayat tersebut, kita tahu bahwa Tuhan telah beri kemenangan. Respon kita harus bergiat. Dan Tuhan berjanji bahwa segala usahamu nggak akan sia-sia. Nah kenyataannya, saya mau katakan sekarang, setelah kita dimerdekakan, Anda mungkin akan berkata sama saya, aduh Pak Tommy, katanya merdeka, tetapi buktinya saya masih bergumul dengan dosa, saya masih bergumul dengan sakit penyakit, saya makan sehari-hari aja susah. Mana kemerdekaan yang dikasih Tuhan itu? Saudara, saya mau katakan seperti ini. Ada satu ilustrasi yang sangat menggambarkan hal ini. Pada tahun 1862, bulan September, Abraham Lincoln, Presiden Amerika, mengeluarkan satu deklarasi, namanya Declaration of Emancipation. Dikeluarkan sebuah deklarasi yang menyatakan mulai per 1 Januari 1863. Per 1 Januari 1863, seluruh budak-budak di Amerika, orang Amerika keturunan Afrika, semuanya dibebaskan. Karena zaman dulu itu perbudakan masih marak sekali di Amerika, terutama oleh yang diperbudak adalah orang-orang kulit hitam saat itu yang berasal dari Afrika. Setelah dikeluarkan surat itu, menurut saudara apakah langsung orang Amerika yang berkulit hitam langsung bebas? Langsung setara dengan orang kulit putih?
No, panjang lagi perjalanannya. Sekalipun mereka sudah dimerdekakan dari status budak, tetapi saudara, ada banyak yang belum merdeka. Banyak belum merdeka. Mereka masih diperbudak. Masih panjang lagi. Bahkan sekitar ratusan tahun, sekitar 100 tahun lagi baru mulai ada perubahan, saudara. Sampai puncaknya adanya presiden dari kulit hitam beberapa tahun yang lalu, saudara. Tetapi kalau saudara lihat, pada zaman dulu ada film-film banyak sekali yang kita bisa tonton. 12 Years a Slave, saudara. Ada banyak film-film yang lain menceritakan tentang parahnya kondisi perbudakan di Amerika. Padahal undang-undang kemerdekaan telah diberikan, saudara. Saat itu di kafe-kafe ada yang kafe orang kulit putih, ada kulit hitam. Naik bus, ada kursi orang kulit putih, ada kulit hitam. Bahkan toiletnya, saudara, ada toilet orang kulit putih, kulit hitam. Mereka nggak mau bareng-bareng. Kulit hitam pasti lebih jelek. Toiletnya. Dan yang lebih parah lagi, saudara, gereja sendiri. Ada yang namanya First Baptist Church untuk orang kulit putih dan Second Baptist Church untuk orang kulit hitam. Begitu parahnya keadaan. Pertanyaan saya, kenapa? Kenapa setelah dimerdekakan, tetapi mereka belum merdeka? Pertanyaan yang sama buat kita. Kenapa setelah Tuhan Yesus merdekakan kita di kayu salib 2000-an tahun yang lalu, kenapa kita belum merdeka? Saya mencatat ada 3 hal. Pertama, karena tidak tahu. Saat deklarasi itu diberikan oleh Presiden Lincoln, saudara, para mantan yang harusnya menjadi mantan tuan dari para budak-budak itu, mereka menyembunyikan informasi ini. Mereka berusaha supaya budak-budak itu nggak baca, nggak dengar, tetap bodoh, nggak tahu kebenaran ini. Dan lucunya, budak-budak itu bukan hanya karena nggak tahu, tetapi mereka juga nggak mau cari tahu, saudara. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata seperti ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Menurut saudara, apakah yang bisa memerdekakan kita? Dulu saya rasa kebenaran memerdekakan. No, kebenarannya udah ada tuh, bahwa orang kulit hitam telah dimerdekakan. Tapi kenapa mereka nggak merdeka? Bukan kebenaran yang memerdekakan. Ayat Alkitab seperti ini, katakan seperti ini. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang memerdekakan kita adalah kebenaran yang diketahui. Kalau nggak tahu, kebenaran nggak bisa memerdekakan kita. So Abraham Lincoln udah pajang itu di mana-mana, udah siarkan dari radio, tetap aja karena orang nggak tahu dan nggak mau tahu, maka akhirnya mereka tetap diperbudak. Saudara, kenali kebenaran. Kebenaran itu, cari tahu kebenaran, cari tahu siapa engkau di dalam Tuhan, saudara. Karena kalau engkau nggak tahu, maka engkau kehilangan potensi terbesarmu. Ada suatu kisah, yaitu ada seorang yang namanya Viktor Serebriakov. Viktor Serebriakov ini adalah orang Rusia. Waktu remaja dia pindah ke Amerika. Namanya anak-anak baru pindah. Apa yang terjadi, saudara? Dia mengalami kesusahan bahasa adaptasi. Akhirnya gurunya di Amerika bilang dia bodoh, teman-temannya bilang bodoh, dia pun mempercayai kebenaran bahwa dia bodoh. Keluarlah dia dari sekolah itu dan berkata, aku akan cari kerjaan aja, nggak ada gunanya. Orang bodoh nggak perlu sekolah. Aku cari kerjaan untuk orang bodoh, carilah kerjaan-kerjaan kasar. Dan karena itu, sejak saat itu, dia kerjaan kasar, saudara, yang upahnya sangat kecil dan butuh otot besar, nggak butuh otak, saudara. Karena dia ngerasa bodoh. Dan karena itu kerjaannya kontrak-kontrak terus. Di usia sekitar 30-an, 40-an, saudara, setelah sekian lama bekerja sejak kecil, saudara, dia ngelamar lagi pekerjaan baru. Kali ini pekerjaan baru, perusahaan barunya ini, saudara, ternyata lebih bagus, saudara, karena ada tes sebelum masuk. Diteslah dia. Saudara tahu tes apa? Tes IQ. Di tes IQ-nya, Viktor Serebriakov setelah tes kaget. Kenapa? Karena yang ngetes dia kaget juga melihat hasilnya. Ternyata si Viktor ini IQ-nya 160, saudara. Itu termasuk IQ orang jenius, saudara. Kaget yang ngetes, kamu itu jenius. Kamu ngapain ngelamar pekerjaan seperti ini? Ini kan pekerjaan yang butuh otot, nggak butuh otak. Katanya gitu. Oh gitu ya Pak. Jenius artinya apa? Artinya kamu bisa kerjaan-kerjaan yang inovasi, yang lebih bagus. Sejak saat itu, Viktor memahami kebenaran tentang dirinya. Aku itu jenius.
Kebenaran yang terdahulu aku bodoh digantikan. Saudara, dia keluar, dia nggak jadi kerja. Dia mulai mikir, kerjaan untuk orang pintar apa ya? Dia bikin laboratorium, bikin pabrik, bikin penemuan-penemuan dan mempunyai hak paten. Dia menjadi pengusaha yang sukses saat itu. Dan akhirnya, akhir hidupnya, dia menjadi unofficial president. Jadi presiden pertama dari satu klub yang isinya orang-orang jenius. Yang misinya adalah bikin tes IQ di seluruh dunia supaya orang mengerti IQ-nya, yaitu klub Mensa yang isinya orang-orang dengan IQ jenius 140-an ke atas. Saudara lihat, kebenaran, mengetahui kebenaran memerdekakan kita, melepaskan kita untuk potensi maksimal. Tahukah saudara, saya mau bacakan, kalau saudara mungkin jarang baca Alkitab, saya mau katakan mulai sekarang, baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Ketahui kebenaran, biar itu tertanam dalam hati kita. Percayai saudara, sehingga engkau akan ngalamin potensi maksimalmu setelah dimerdekakan oleh Tuhan. Kalau saudara belum pernah dengar, saya akan bacakan apa kata Tuhan di Alkitab tentang saudara. Terima ini dengan segenap hati. Tuhan katakan dalam Galatia 3 ayat 26 bahwa engkau adalah anak Tuhan. Tuhan katakan Yohanes 15 ayat 15, kamu adalah sahabat Allah. Tuhan katakan 2 Korintus 5 ayat 17, kamu adalah ciptaan yang baru, yang lama-lama udah nggak dihitung lagi. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan kamu adalah bait, tempat tinggal dari Roh Kudus. Efesus 2 ayat 10 dikatakan kamu adalah masterpiece, buatan tangan Allah yang spesial. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa kamu sepenuhnya telah diampuni apapun dosamu di masa lalu di saat kau datang pada Tuhan. Efesus 4 ayat 28 dikatakan kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Efesus 4 ayat 24 katakan kamu serupa dengan Tuhan. Efesus 2 ayat 5 katakan kamu adalah orang yang hidup sepenuhnya di dalam roh. Filipi 3 ayat 20 katakan kamu warga kerajaan sorga. Kisah 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu adalah pencetak murid-murid. Kamu adalah pembawa pesan Allah, saksi Allah ke tengah dunia. Matius 5 ayat 13 dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Kalau nggak ada kamu, rasa dunia ini jadi tawar. Matius 5 ayat 14 dikatakan kamu itulah terang dunia. Kalau engkau nggak ada, engkau nggak berperan, maka dunia sekelilingmu menjadi gelap. Roma 5 ayat 8, kamu sepenuhnya dikasihi. Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Allah. Dan banyak lagi firman Tuhan. Ketahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan. Kenapa budak-budak itu tidak merdeka sekalipun telah dimerdekakan? Karena nggak tahu kebenaran. Yang kedua, saudara, karena tidak berani. Yang pertama karena tidak tahu. Yang kedua tidak berani. Ada budak-budak pada zaman itu sejarah mencatat yang udah tahu, udah dengar dari radio, udah dengar desas-desus, tapi nggak berani untuk berkata kepada tuannya, mulai sekarang aku bukan milikmu lagi, aku orang merdeka, dan aku mau mulai hidup sendiri, mulai usaha sendiri. Nggak berani. Kenapa? Trauma masa lalu. Kalau saudara lihat di film-film, banyak sekali saudara budak-budak yang mengalami trauma, karena di saat dia dulu berusaha melarikan diri, berusaha merdeka, yang ada adalah dia disiksa, dimasukin ruang yang gelap, habis itu ditambah kerjaannya sehingga dia menjadi semakin tersiksa, saudara. Jadi mereka nggak berani. Saudara, yang kedua, kenapa kita anak Tuhan sekalipun telah dimerdekakan Kristus tapi nggak ngalamin kemerdekaan, nggak ngalamin kemaksimalan hidup? Karena nggak berani. Engkau nggak berani mulai melangkah di dalam kebenaran yang telah engkau ketahui. Mulai melangkah dalam kebenaran. Masalahmu tidak sebesar yang kau pikirkan, dan engkau tidak selemah yang kau pikirkan. Jangan lari dari pembentukan saudara. Saudara, saya dulu karena nggak tahu kebenaran, saudara, saya jadi takut dengan hal-hal yang berbau mujizat, saudara. Padahal Tuhan menyediakan. Firman Tuhan katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Saudara, saya ingat beberapa waktu yang lalu saya agak trauma karena waktu sejak dari anak muda saya sering diminta ngedoain orang, dan jemaat sering mencobai saya dengan mendoakan orang yang misalnya orang yang hampir mati, saudara, umur 90 tahun minta didoakan sembuh. Akhirnya setelah saya doakan mati, saudara.
Papa teman saya di ICU, saudara udah nggak bisa ngomong lagi, minta didoakan sama saya doakan, besok-besoknya saudara mati. Banyak banget yang saya doain mati, sampai akhirnya itu ngerusak harga diri saya, saudara. Sampai saya ngerasa, jangan-jangan saya pendeta maut ya. Setiap orang yang saya doain mati semua, saudara. Sampai suatu kali, saudara, saya nggak punya kepercayaan diri. Saya nggak percaya lagi firman Tuhan. Saya nggak berani klaim firman Tuhan yang berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan menyembuhkan, meletakkan tangan atas orang sakit dan menjadi sembuh. Itu saya nggak percaya lagi, saudara. Sampai akhirnya suatu kali gembala kami di gereja kami, Pak Cornelius Watimena, dengan logat Ambonnya, dia telepon saya dan kata, Tommy, yuk kamu kamu khotbah di KKR-nya kita. KKR apa, Pak? KKR Mujizat hari ini. Oh iya, gitu. Saya tahu banget KKR ini. Karena KKR ini adalah KKR kesembuhan. KKR kesembuhan ya, Pak? Iya. Di saat itu orang-orang akan bawa orang-orang yang sakit untuk didoakan. Udah banyak yang antusias nih jemaat. Dengan sopan saya katakan, Pak, jangan ya Pak ya. Itu bukan karunia saya. Kalau buat orang terima Tuhan Yesus, buat orang bertobat dari dosa, itu saya bisa lah Pak. Tapi kalau nyembuhin orang sakit, kebanyakan mati Pak. Lalu akhirnya Pak Yeye berkata dengan logat Ambon, yang berkata, Tommy, yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus, kita hanya jadi salurannya. Dalam hati saya mikir, kalau gitu kenapa nggak Bapak aja yang khotbah ya? Nah, kan anak muda harus maju, katanya gitu. Ya, okelah, saya doain dulu. Setelah saya doa, saya benar-benar gelisah. Karena ternyata Tuhan ingin saya untuk seperti itu, untuk khotbah di situ. Saya nggak bisa lari, saya nggak bisa nggak taat sama Tuhan. Saya katakan, oke Pak Yeye, saya bersedia. Saya khotbah deh di hari hanya KKR Mujizat hari ini. Orang-orang bawa orang-orang sakit. Waduh, saya khotbah tentang pemulihan yang sempurna, roh, jiwa, tubuh. Altar call pertama, saya katakan yang rohnya luka. Engkau merasa nggak punya hubungan sama Tuhan, jauh dari Tuhan akibat dosa, bertobat, angkat tangan. Wah, itu saya suka, itu yang pertobatan gitu. Nah, akhirnya ada banyak orang angkat tangan, saya doain. Yang kedua, yang jiwanya luka, yang tertolak, mari angkat tangan. Waduh, saya doain lagi. Yang ketiga, roh udah saya doain, jiwa udah doain. Tinggal nih masalah yang selanjutnya, yang tubuh. Saya udah nggak mau ngomong, tapi ya udahlah, tanggung. Yang tubuhnya ngalamin sakit penyakit, angkat tangan. Dalam hati saya berdoa, jangan ada yang angkat tangan. Jangan permalukan saya di sini. Tapi ternyata banyak yang angkat tangan karena memang mereka datang untuk sembuh. Waduh, akhirnya saya katakan, ayo maju ke depan deh. Satu persatu saya doain. Ada ibu yang sakitnya gatal-gatal, saya doain. Lalu ibu yang sakit jantung, saya doain. Banyak yang sakit berderet. Dan terakhir, kalau yang lain-lain nggak begitu kelihatan sakitnya karena harus diagnosa dokter dulu baru tahu sakitnya kan. Yang terakhir, lumpuh. Dia pakai kursi roda, nggak bisa jalan. Gimana nih? Kan sembuhnya ketahuan. Kalau dia sembuh, jalan. Kalau nggak sembuh, nggak jalan. Ya saya doain. Saudara, coba Pak jalan lagi. Saya tiru-tiru Benihin gitu, saudara. Coba jalan. Saudara, nggak jalan-jalan. Saya doain lagi. Ayo Pak, coba jalan. Kagak jalan-jalan. Akhirnya saya ingat banget. Saya jongkok. Saya peluk kakinya. Dalam hati saya pencet tuh kaki. Saya bilang, duh, nih kaki kok nyusahin amat ya. Gara-gara nih kaki ini bikin malu saya aja ini. Tetapi saya bilang sama Tuhan seperti ini, Tuhan, aku berserah. Aku nggak tahu lagi mau ngapa-ngapain. Nyatakanlah kuasa-Mu. Aku orang percaya dan firman-Mu katakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang itu akan, aku menumpangkan tangan atas orang dan orang itu akan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus saya pencet tekan kuat kakinya yang lumpuh itu. Sembuh. Dan tebak apa yang terjadi, saudara? Nggak sembuh. Nggak jalan, tetap aja di situ. Oke deh, udah selesai saudara. Saya kecewa saudara, saya bawa kembali ke tempat duduk masing-masing. Mulai Pak Cornelius Watimena maju ke depan. Hadirat Tuhan luar biasa hari ini, terima kasih buat pendeta Tommy. Dia bilang, lalu di sini dia cari masalah saudara. Dia bilang, adakah jemaat yang sakit tadi didoakan mau bersaksi? Udah nggak usah tanya harusnya, kan ini kan bikin malu saya aja gitu kan. Tapi satu persatu mulai maju. Yang sakit jantung maju ke depan berkata, saya merasa jantung saya agak enakan. Dalam hati saya bikin sugesti. Lalu yang gatal-gatal bilang, saya sakit gatal udah lama-lama, sekarang saya nggak ngerasa gatal lagi. Dalam hati saya bilang, sugesti, perasaan doang. Tetapi yang ketiga, ada lagi yang lain terakhir. Saya kaget saudara, dari belakang si bapak yang tadinya lumpuh nggak bisa jalan, saudara, dia berjalan dari belakang ke depan dan berkata, haleluya,
Hari ini saya disembuhkan Tuhan, saya merinding di situ. Sejak saat itu saya bertobat dari mempertanyakan kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan itu tidak bisa dinilai oleh fakta. Fakta mungkin berkata berbeda, tetapi harusnya fakta hidup kita didikte oleh kebenaran, bukan kebenaran kita didikte oleh fakta. Ingat, kita ini hidup karena percaya itu kebenaran, bukan karena melihat itu fakta, saudara. Saya melihat saat itu kebenaran Tuhan mengalahkan fakta-fakta. Orang yang lumpuh berjalan saat itu. Dan saya percaya, bukan hanya saya, semua orang percaya bahwa tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Engkau akan menjadi saksi. Hidup dalam kemaksimalan kemerdekaan Tuhan. Akan ada pintu-pintu pekerjaan. Firman Tuhan katakan bahwa apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu berhasil. Mulai usaha-usaha yang baru. Jangan takut, karena Tuhan akan memberikan kemaksimalan dalam engkau. Merdeka, isi kemerdekaanmu dengan giat. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Yang pertama, kenapa setelah dimerdekakan budak-budak itu nggak merdeka? Karena nggak tahu. Kebenaran yang diketahuilah yang memerdekakan, bukan hanya sekedar kebenaran. Yang kedua, saudara, karena tidak berani bertindak sesuai dengan kebenaran yang kita ketahui. Yang ketiga, budak-budak itu ternyata nggak merdeka karena tidak berharap. Kenapa mereka tidak berharap? Karena sudah nyaman hidupnya. Budak-budak itu nggak mau merdeka. Memilih untuk nggak mau merdeka. Kenapa? Karena mereka berpikir begini, aduh udahlah, walaupun kita budak, paling tidak kita di sini makan 3 kali sehari. Paling tidak kita disiapin kamar walaupun nggak bagus. Paling tidak kita masih bisa hidup bernafas. Kalau di luar nanti, jangan-jangan kita nggak makan. Di luar nanti, jangan-jangan kita nggak bisa dapat pekerjaan. Udah nggak usah di sini aja, hidup dalam perbudakan aja. Akhirnya, paling mentok, kalau budak-budak itu tetap menjadi budak, karir mereka terbaik adalah menjadi budaknya presiden. Seperti film The Butler, saudara. Tetapi kalau mereka merdeka, karir terbaik mereka saat itu di Amerika adalah mereka bisa menjadi presiden Amerika. Seperti Obama itu, saudara. Saudara, apakah ada kenyamanan-kenyamanan palsu dalam hidupmu? Apa ini kenyamanan palsu? Kenyamanan yang sebenarnya bukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kenyamanan yang membuat engkau berkata seperti ini, udahlah gini aja cukup. False comfort atau kenyamanan palsu ini kita dapatkan dengan cara di saat kita membanding-bandingkan dengan orang lain yang kualitas hidupnya lebih buruk dari kita. Ayo dah, kamu belajar lagi supaya pernikahan kalian jadi manis. Alah, ngapain seminar-seminar keluarga? Gini aja, udah nggak cerai, udah bagus. Daripada teman saya, engkau bandingkan dengan orang yang kualitas hidupnya lebih rendah dari engkau. Daripada tetangga saya, kawin cerai 3 kali. Ayo dong kamu kuliah lagi. Kamu udah S1, ngambil S2 supaya kamu lebih punya wawasan lebih lagi. Aduh, ngapain S2? Udah cukup S1 daripada dia SMA aja nggak lulus. Ayo dong kamu jadi WL. Ngapain WL? Singer saja cukup daripada dia nyanyi aja fales. Saudara, di saat kau banding-bandingkan dirimu dengan orang yang kualitasnya lebih rendah, maka engkau nggak akan bisa hidup dalam pengharapan. Dan kalau engkau nggak punya pengharapan, Tuhan nggak punya kesempatan untuk menolong engkau, mengubah engkau. Karena kita diubahkan sepanjang perjalanan dalam mencapai pengharapan kita. Karena goal terbesar Tuhan bukanlah hanya sekedar engkau keluar dari perbudakan, tetapi supaya engkau diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Tuhan nggak pengen cuman bawa engkau masuk ke sorga. Dia ingin engkau menghadirkan sorga di tengah-tengah bumi. Bangsa Israel bukan hanya ditakdirkan Tuhan untuk keluar dari perbudakan Mesir, tetapi untuk sampai di seluruh janji-janji Tuhan, yaitu di tanah Kanaan. Saudara, apakah engkau ngalamin 3 hal ini? Sehingga hidupmu masih sama. Nggak ada bedanya dengan orang yang belum ditebus oleh Tuhan. Kemungkinan karena engkau nggak tahu kebenaran dan nggak mau tahu kebenaran. Cari tahu kebenaran. Bilang bahwa ini firman untukku. Ini firman untukku. Cintai kebenaran. Yang kedua, berani bertindak sesuai kebenaran itu. Berani.
apa kata Tuhan, itu bisa terjadi dalam hidup saya. Saya bukan didikte oleh fakta kehidupan. Saya hidup bukan karena melihat, tetapi saya mengubah fakta dengan kebenaran yang saya ketahui. Berani. Yang ketiga, saudara, adalah berani berharap. Karena kalau kita nggak berharap, kita nggak punya kesempatan untuk diubahkan sepanjang perjalanan. Saya rasa saya telah selesai. Kiranya firman ini mengubahkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman telah kami dengar. Tapi firman ini nggak akan pernah bisa jadi apa-apa kalau tidak kami tanam dalam hati kami. Kami anggap ini adalah kebenaran yang akan menjadi bagian kami. Hari ini Tuhan, kami aminkan setiap karya Tuhan di atas kayu salib. Bahwa Engkau di atas kayu salib telah menebus dosa-dosa kami sehingga kami menjadi orang-orang yang dibenarkan, orang kudusnya Allah. Bahwa di atas kayu salib kami yang telah miskin menjadi kaya. Kaya dengan berbagai kemurahan dan kelimpahan kasih karunia Tuhan. Kami yang di atas kayu salib, kami yang lemah telah menjadi kuat sehingga kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ajar kami, Tuhan, menikmati segala kemaksimalan kemerdekaan yang telah Kau bayar lunas di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau telah mengalami hal-hal ini, engkau ngerasa gak ada perbedaan antara aku sebelum kenal Tuhan dengan sekarang. Sekarang aku tahu bahwa aku harus cari tahu kebenaran. Aku harus berani aplikasikan kebenaran. Dan aku harus hidup di dalam pengharapan. Kalau engkau orang yang letakkan tangan kananmu di dadamu, saya mau berdoa buat saudara. Aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Terjadi mujizat. Biar apa yang mereka imani terjadi. Roma 10 ayat 11 terjadi atas anak-anakmu. Bahwa firman Tuhan berkata, kitab suci berkata, bahwa tidak akan dipermalukan orang-orang yang berharap dan percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat MCC Tangerang, mereka akan menikmati kemaksimalan dari kemerdekaan yang telah dibeli Yesus di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya semua kita sudah diberkati lagi hari ini oleh kebenaran firman Tuhan. Dengarkan baik-baik apa yang Tuhan sampaikan buat setiap kita dan mulai lakukan dalam hidup setiap kita. Dan saya percaya saudara akan menjalani kehidupan yang luar biasa minggu ini. Kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan seperti yang Tuhan rancangkan. Dan akhirnya mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat gereja kita. Kita berdoa buat jemaat Tuhan supaya semua kita terus dalam perlindungan Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat anugerah, buat kebaikan yang Tuhan terus nyatakan buat setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh punya kesempatan lagi, walaupun kami hanya mengikuti ibadah secara online, tapi kami percaya kami punya kesempatan yang luar biasa untuk menikmati lagi kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami, supaya akhirnya Tuhan dipermuliakan lewat hidup setiap kami. Bapa dalam surga, sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini, kami memenaikkan syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur buat 75 tahun Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan. Sehingga hari ini genap 75 tahun bangsa kami Tuhan boleh menikmati kemerdekaan. Kami mengucap syukur, itu anugerah Tuhan, itu berkat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Indonesia terus, limpahi dengan damai sejahtera, dengan sukacita dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami tahu kami sedang ada di situasi sulit hari-hari ini Tuhan, tapi kami tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan tidak akan pernah biarkan bangsa kami Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, berikan mereka hikmat, berikan mereka hati yang bijaksana untuk bisa memimpin, mengelola bangsa ini dengan baik. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik Tuhan buat bangsa kami. Dan bangsa ini boleh keluar dari kesulitannya Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Kami cuma mau berharap kepada Tuhan. Kami menyerahkan Pak Presiden kami, Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri yang ada. Berikan mereka hati yang bijaksana Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera-Mu Tuhan, agar di tengah-tengah
mereka kesukaran, mereka tetap bisa menikmati, tetap bisa merasakan, mengalami tuntunan Tuhan, supaya bangsa ini boleh dibawa semakin hari semakin lebih baik Tuhan. Bapa dalam surga, limpahi bangsa kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami melepaskan shalom atas seluruh Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau demi pulau, setiap kota demi kota, setiap desa-desa yang ada dipenuhi, dilimpahi oleh damai sejahtera Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, buat MCC di keempat wilayah Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan MCC Kuitang Tuhan, kami menyerahkan MCC Sleepy, kami menyerahkan Tuhan MCC BSD, MCC Tangerang Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan pakai, Tuhan berkati gereja kami Tuhan, menjadi gereja yang menjadi berkat Tuhan. Sehingga sungguh keberadaan gereja-Mu Tuhan di setiap kota yang ada Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Lewat MCC nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa buat senior pastor kami Tuhan, Bapak Pendeta Nathanael sekeluarga Tuhan, berkati dia Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Kemana hamba-Mu pergi memberitakan kabar baik, mari Tuhan menyertai dia dengan pengurapan-Mu, dengan hati yang bijaksana, dengan hikmat-Mu Tuhan. Berikan terus pewahyuan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya lewat hidupnya nama Tuhan terus dipermuliakan. Lewat hidupnya Tuhan, lewat pelayanannya ada banyak orang yang diberkati Tuhan. Kami menyerahkan juga Pastor Davi Makemian Tuhan bersama dengan istri. Berkati dia Tuhan, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan. Apapun yang jadi pergumulannya hari ini Tuhan, campur tangan. Tuhan menyatakan kuasanya yang hebat luar biasa buat hamba-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap gembala-gembala di wilayah yang ada, Pastor Franklin Tuhan, Pastor Anta, Pastor Elia Makaraung Tuhan Yesus, Pastor Nani Wijaya, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka tuntunan-Mu Tuhan, supaya mereka boleh membawa jemaat-Mu Tuhan di setiap wilayah ini Tuhan, untuk terus mengerti, untuk terus mengerjakan kehendak Tuhan. Berikan visi yang baru terus Tuhan kepada pemimpin kami Tuhan, supaya mereka boleh membawa gereja kami Tuhan, membawa jemaat-Mu Tuhan, untuk terus mengerjakan kehendak Tuhan, jadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak Surgawi. Jemaat MCC Tangerang secara khusus kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Di mana saja mereka berada, mari hari ini Tuhan melawat mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit dalam nama Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Yang sedang mengalami kesulitan Tuhan, Tuhan tolong hiburkan mereka Tuhan. Yang sedang tertutup jalan, mari Tuhan buka jalan. Kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dengar seruan kami, dengar permohonan kami Tuhan hari ini. Cuma kepada Tuhan kami bisa berharap, karena kami percaya buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dulu Tuhan sudah tolong, hari ini, besok kami percaya Tuhan yang sama akan tolong kami. Kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Semua rancangan Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami akhiri ibadah kami siang ini. Haleluya. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.